dinukil daripada kitab Ad-Durrussalim ala Hidayatil Muhibbin fi Manaqib Sayyidah Khadijah Ummul Mukmin, susunan dari Abah Guru Munawar Kampung Melayu. Wanita yang paling mulia, istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah adalah salah satu perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang sangat dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya, manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sampai kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji, jujur, yang dikenal dengan Muhammad Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kisahnya perantara, dan Sayyidah Khadijah itu adalah bosnya. Dengan gembira diterima tawaran tersebut, dan kemudian berangkatlah Nabi Muhammad itu ke negeri Syam. Kalau negeri Syam itu sekarang kalau kita kenal itu bagian atasnya daripada Saudi Arabia atau daerah Suriah, Libanon, di Suriah, Libanon dan sekitarnya. Sayyidah Khadijah, dan kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh kepada pembantunya yang itu bernama Maisarah supaya membantu kepada membantu baginda Nabi Muhammad. Maisarah itu adalah laki-laki untuk membantu membawa dagangannya. Ketika sampai Syam, semua dagangannya habis laku terjual dan untung banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira dengan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlaknya baginda Nabi serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Nabi Al-Amin, ditambah lagi cerita Maisarah akan keajaiban yang terjadi kepada Nabi. Perjalanan berdagang negeri Syam, diantaranya awan-awan yang menaungi selama perjalanan dan unta yang tunduk dan patuh dengan perjalanan yang lumayan cepat dan sangat cepat. Mendengar cerita itu demikian, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad, dan kemudian menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda. Maka berangkatlah untuk bepadah kepada Sayyidina Nabi Muhammad bahwasanya Khadijah itu mau atau tertarik kepada Nabi Muhammad dengan perantara Sayyidah Nafisah itu. Lalu jarnya Sayyidah Nafisah, wahai baginda Nabi, apakah menegah engkau daripada berkawin? Apakah kamu anak kawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana kalau seorang yang baik akhlaknya, keturunan mulia dan elok rupanya, dan dia kaya raya mengiringi diri engkau atau menemani diri engkau? Dijawab baginda, kata Sayyidah, dijawab baginda, siapakah itu? Jadi Nafisah itu adalah Sayyidah Khadijah. Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara, dan pekerjaan dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian Nabi itu bermusyawarah kepada paman-paman beliau, dan akhirnya disetujuilah pernikahan beliau kepada Sayyidah Khadijah. Lalu datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy untuk menyaksikan perkawinan tersebut, termasuk Abu Thalib adalah pamannya Nabi. Segala puji bagi Allah menjadikan keturunan kami daripada zuriatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW
memberikan maharnya kepada Sayyidah Khadijah itu di riwayat ini adalah 400 dirham, dan riwayat lain ada yang menyebutkan 500 dirham, dan satu dirhamnya itu sekitar 2,975 gram atau 3 gram kurang dikit. Kalau dirupiahkan, kalau sekarang 1 gramnya misalnya 1 juta, itu sekitar 1,2 atau 1,3 miliar rupiah. 1,2 atau 1,3 miliar. Belum lagi Nabi Muhammad menyembelih unta sekitar 20 unta, dan satu unta waktu kalau sekarang itu harganya lebih dari sapi, yaitu 30 juta. Waktu itu Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi pada umur 40 tahun dan menyembelih unta waktu walimahnya itu sekitar 2 unta. Dan Sayyidah Khadijah adalah salah satu istri yang paling membantu kepada Nabi waktu berkhalawat di Gua Hira. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan bulan-bulik naik ke atas Gua Hira, di atas Jabal Nur. Dan waktu itu masih belum ada tangga, jadi yang untuk buat biar naik tangga itu nyaman. Kalau Sayyidah Khadijah itu menanjak kayak termanjat ke tinggi atau menanjak batu. Menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridho beliau menunggu Sayyidah Khadijah pulang menyambut baginda dengan gembira dan menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Ada satu kejadian, yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi dengan membawakan wahyu yang pertama. Maka datanglah baginda dengan perasaan yang gemetar gitu. Maka diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, selimuti aku ya. Sesungguhnya aku telah ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada diriku, yaitu bertemu dengan malaikat Jibril." Adapun di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam atau orang yang pertama percaya dengan Nabi. Lalu keturunan Nabi Sayyidah Khadijah adalah keturunan yang terpelihara daripada kaum jahiliyah, serta diberikan Sayyidah Thahirah atau masyhur dengan dipanggil Sayyidatul Kubro. Termasuk Ahlud Darki, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummuna Khadijah Al-Kubra, maka hadirlah beliau. Beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang terpuji, bijaksana dengan segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, pandangan yang tepat, dan mempunyai keelokan yang sempurna. Selain itu juga Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya raya waktu zamannya, sehingga disegani oleh orang Quraisy. Adapun Sayyidah Khadijah wafat pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Beliau dimakamkan di Ma'la dan dikenal dengan Kampung Hujur. Maka dengan kasih sayang turut baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah, meratakan tanahnya dengan pelan-pelan sebagai tanda kelebihan beliau, dan itu dari istri-istri yang lain. Jadi Sayyidah Khadijah itu wafat pada umur 65, dimakamkan di Ma'la. Mungkin sampai sini saja marakib daripada Ummuna Sayyidah Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.